Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Nah, hari ini Putias mau menjelaskan PB4 dan PB5. Di PB4 ini ada SPDP dan Bahasa Indonesia juga matematika. Sudah dibuka ya semuanya di halaman 12 LKS-nya. Yuk, kita mulai. Di SPDP ini ada panjang, pendek, dan kuat, lemah, bunyi. Kemarin sudah Putias jelaskan, hari ini tidak Putias ulang. Yang Putias ulang akan ulang lagi penjelasannya adalah tentang benda padat dan benda cair. Coba perhatikan di situ. Sebetulnya kalau kita praktek langsung, kalian bisa melihat langsung. Tapi walaupun dengan video ini, semoga kalian bisa memperhatikan dengan baik ya. Ini ada kerikil, sebotol air, dan gelas kosong. Nah, di sini Putias punya bahan-bahannya, kalian perhatikan. Putias di sini punya kerikil, udah ada gelas juga. Sudah ada botol. Ini kerikil ini bisa dipegang nggak sama Putias? Bisa ya? Bisa dipegang, perhatikan. Kalau bisa dipegang ini namanya berarti benda padat. Coba kerikil ini sekarang, batu kerikil ini sekarang Putias masukkan ke dalam gelas. Bentuknya jadi seperti apa? Jadi seperti gelas atau tetap jadi kerikil? Jadi seperti tetap kerikil ya. Nah, jadi benda padat itu kalau dimasukkan ke sini, ini namanya kerikil, dimasukkan ke gelas tetap jadi kerikil. Di sini Putias juga punya spidol. Bentuknya seperti ini. Coba Putias masukkan ke gelas. Bentuknya jadi seperti gelas enggak? Enggak kan? Bentuknya tetap seperti spidol ya. Nah, sekarang perhatikan yang benda cair. Lihat ini Putias punya sebotol air. Kalau dimasukkan ke botol, air ini jadinya seperti apa? Seperti botol kan? Coba sih kalau dimasukkan ke gelas. Kalau dimasukkan ke gelas, nah, jadinya seperti apa? Bentuknya seperti gelas. Nah, ini yang dinamakan benda cair akan berubah bentuknya sesuai wadahnya. Mau air ini dimasukkan ke baskom, ya sama seperti baskom. Nah, sekarang Putias punya contoh lain benda cair yang ada di rumah kalian juga pasti ada. Ada minyak goreng, dimasukkan ke botol, bentuknya sama seperti botol. Ada di sini madu, dimasukkan ke botol sini, bentuknya seperti botol. Nah, seperti itu ya. Ada juga nanti benda yang di rumah, benda cair, ada sirup, ada kecap, sabun cair. Itu adalah contoh benda cair. Kalau contoh benda padat ya itu tadi kerikil, spidol, buku. Jadi kalau benda padat tidak berubah bentuknya walaupun dipindah tempat. Kalau benda cair akan berubah bentuknya sesuai wadahnya. Itu bedanya ya. Dibalik yuk bukunya, kita lanjut ke halaman 13. Nah, ini tadi cara kerjanya sudah kita amati bersama ya. Sekarang ada percakapan di bawahnya. Percakapan antara Ibu dan Dinda. Ini kalian baca sendiri nanti ya. Terus dijawab pertanyaannya di bawahnya ini berdasarkan teks percakapan. Nah, bisa ya. Karena tadi sudah Putias jelaskan,
Jadinya kalian pasti bisa karena mudah sekali. Ini kalian sambil tandai ya, sambil tandai di LKS-nya. Sekarang bawa pensil kan, sambil tandai kalau ini adalah tugas ke-1 dari Bu Tias, tugas ke-1. Nah, udah ditandai ya, halaman 13. Lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 14. Di halaman 14 ini ada 4 soal juga. Ini adalah soal kedua. Ditandai yuk, soal kedua. Nanti biar mudah mengerjakannya. Udah ditandai? Bu Tias jelaskan. Ini penjelasan tentang cara mengerjakan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang ini sudah ada di link yang satunya. Tadi kan Bu Tias nge-share link 2 ya. Kalian buka link yang satunya, itu isinya penjelasan tentang ini. Nah ya. Oke, lanjut kita ke PP5. Di PP5 Bu Tias mau menjelaskan benda satu lagi. Ya. Ini ada percakapan, ada bacaan, dengarkan. Manfaat udara bagi kehidupan. Udara merupakan benda gas. Udara yang bergerak disebut angin. Udara bermanfaat bagi kehidupan. Angin kapal di laut dapat berlayar. Angin juga dapat menerbangkan layang-layang. Pernahkah kamu meniup balon? Saat meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Udara mengisi ruangan dalam balon. Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang Bu Tias tanya, ada apa di dalam balon? Ada udara apa ada angin? Jawabannya adalah udara ya. Nah, itu di dalam balon ada udara, di dalam ban sepeda ada udara, di dalam bola sepak, bola voli itu ada udara. Jadi bentuk udara kayak apa? Bentuk udara itu seperti wadahnya. Kalau udara ditaruh di plastik, kalian nemu plastik terus ditiup, bentuknya seperti plastik kan? Berarti udara itu hampir sama kayak cair tadi, benda cair tadi, sesuai wadahnya. Bagaimana bentuk udara? Bentuknya sesuai wadahnya. Nah, gitu ya. Terus kalau angin itu kayak apa? Kalau kalian ada di luar, waktu duduk-duduk di luar atau berdiri di luar, tiba-tiba ada yang kayak niup, wush, isis itu. Nah, itu namanya angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau tadi di dalam balon, udara nggak bergerak, udah diem di dalam balon. Udara di dalam ban, ya diem di dalam ban. Tapi kalau sudah udaranya bergerak, itu namanya angin. Makanya, kok kapal layar nggak ada mesinnya? Kapalnya nelayan nggak ada mesinnya bisa gerak. Nah, itu karena tertiup angin. Layang-layang kok bisa Bu mumbul? Nggak ada mesinnya. Yolek kapal mumbul ada mesinnya ya. Kenapa kok layang-layang bisa terbang walaupun nggak ada mesinnya? Karena tertiup angin. Kalau kalian main layang-layang pas nggak ada angin, ya nggak bisa naik layangannya. Nah, itu manfaatnya angin ya, manfaatnya udara ya. Nah, paham ya? Dari penjelasan Bu Tias ini, Bu Tias rasa sudah jelas sekali. Kalau kalian masih kurang paham dengan penjelasannya Bu Tias, boleh diulang lagi ya. Nah, sudah. Ini soal ketiga. Soal ketiga. Yang mana? Yang ini, di bawahnya ini. Ini juga dikerjakan. Nah, untuk hari ini pekerjaannya hanya itu. Soalnya hanya itu saja.
Bisa ya. Sudah Putias jelaskan semua ini tadi. Yuk sekarang sebelum Putias akhiri, dibalik dulu yuk, dibalik. Di halaman 16. Yang di halaman 16 ini Putias mau menjelaskan aturan di rumah. Kalian pegang pensilnya sekarang. Ayo dipegang pensilnya. Nanti kita mengerjakan bersama-sama. Jadi ini tidak dikumpulkan. Kita mengerjakan bersama ya ini ya. Dengarkan dulu. Setiap keluarga memiliki aturan. Aturan disepakati, dibuat, dan dilakukan oleh semua anggota keluarga. Contoh aturan di rumah. Contohnya mengucap salam waktu masuk atau keluar rumah. Assalamualaikum gitu. Terus contohnya lagi, ikut membantu pekerjaan ibu. Misalnya nyapu, kan bantu pekerjaan ibu. Nyuci piring gitu. Terus membereskan kamar masing-masing. Membereskan kamar itu juga aturan. Jadi punya kamar sendiri ya dibereskan sendiri. Terus aturan lagi, makan tepat waktu. Kalau di rumah kalian dibuat aturan seperti itu juga enggak? Secara enggak langsung pasti semua buat. Kalau kalian bermain lupa waktu, lupa makan, nanti yang terjadi adalah perutnya sakit. Jadi aturan ini dibuat agar untuk kebaikan kalian sendiri ya. Makan tepat waktu dibuat aturan agar apa? Agar perutnya enggak sakit karena menahan lapar. Nah sekarang yang bawahnya ini yang kita kerjakan bersama. Sudah dipegang ya pensilnya? Yuk, nanti Putias nyentang, kalian juga centang. Beri tanda centang pada aturan yang ada di rumahmu. Nomor 1, tidak berlebihan menggunakan telepon genggam. Jadi mainan HP-nya itu loh, nggak lama-lama, itu aturan. Kalau di rumah Putias ini termasuk aturan, kita centang. Nah, nomor 2, menonton televisi setelah belajar. Biasanya ibunya gini, kok lihat TV nih lek mari sinau wae jo saiki. Nah, itu aturan. Boleh itu di rumah Putias juga gitu. Centang. Nomor 3, tidur malam tidak lebih dari pukul 21. 21 itu jam 9 malam. Centang ya, ini juga aturan. Karena kalau kelamaan kemalaman tidurnya, bangunnya kesiangan. Nomor 4, bangun pagi tidak boleh lebih dari pukul 5. Nah, ini juga aturan. Tentang kenapa kok nggak boleh lebih dari pukul 5? Kalau udah lebih dari pukul 5 nanti kesiangan sholat subuhnya ya. Nggak boleh. Nomor 5, waktu bermain setelah pukul 15 kecuali hari libur. Nah, jadi kalau main-main itu nanti sore-sore saja. Nah, ini juga aturan tentang semua. Itu paham ya? Ya anak-anak. Tadi pelajaran kita kan tadi sudah Putias bilang memulai pelajaran dengan berdoa. Nah, setelah ini kalian juga berdoa sendiri-sendiri ya setelah belajar. Berdoa sesudah belajar. Penjelasan Putias sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.